Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chanawai dengan NIM 121-22099. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara meload dataset. Nah, di sini tuh pada tugas keempat yaitu matkul sistem pakar, di sini tuh disampaikan untuk meload data CSV atau Excel. Kemudian kita akan kemudian tampilkan jumlah data dan nama atribut. Dan kemudian juga di sini saya akan menampilkan jenis fiturnya dan kelasnya. Nah, sebelum itu di sini tuh saya akan meload dataset itu ada dua jenis, di mana yang pertama ada regresi dan klasifikasi. Nah, kemudian untuk datanya itu sebelumnya saya sudah download. Di sini ada dua data CSV, yaitu di mana yang pertama Boston Housing itu untuk regresinya, kemudian untuk banknya ini untuk klasifikasinya. Nah, eh, kemudian datanya itu saya ambil dari Kaggle, di mana Kaggle ini itu salah satu tempat ambil data yang paling menurut pribadi saya itu paling bagus, karena kalau untuk tugas-tugas akhir atau tugas proyek lah, bukan proyek sih, maksudnya tugas akhir atau tugas apa saja, kita bisa ambil data di sini karena data di sini tuh ada banyak. Sebenarnya bukan di Kaggle saja sih, tapi di tempat lain juga ada. Misalnya untuk pokoknya pokoknya cuma bukan, misalnya tuh di gimana ya, di satu data Indonesia itu bagus juga tempat ambilnya, tapi kalau untuk saya pribadi lebih suka ambil data di Kaggle. Nah, kemudian kita langsung saja ya. Untuk olah datanya itu saya pakai Kaggle, maksudnya Google Colab. Kita klik. Nah, ini mungkin di sini kita langsung import data dulu. Kita ambil data dulu. Yang pertama itu saya akan menload data untuk yang regresinya, yaitu Boston Housing. Nah, ini sudah ada. Langkah selanjutnya itu kita import dulu. Kita menggunakan import pandas as pd. Kemudian kita langsung jalankan saja. Nah, setelah itu, sini kita akan manggil datanya, yaitu menggunakan df pd dot read csv kemudian titik 2. Ini kita salin dulu. Kemudian nah, sebelumnya di sini saya akan jelaskan, di sini saya menggunakan df. Nah, untuk teman-teman mungkin bisa menggantinya mungkin teman-teman bisa mengganti di sini pakai dataset kah atau apa saja, tapi di sini saya menggunakan df. Sebenarnya sih terserah saja dari teman-teman ingin menggunakan parameter, maksudnya ingin menggunakan apa. Nah, kalau untuk di sini kan saya pakai CSV, tapi kalau misalnya teman-teman memakai Excel, berarti teman-teman bisa tinggal mengganti saja menggunakan Excel. Nah, kemudian ini datanya kita jalankan. Nah, jika sudah, di sini itu kita ingin melihat datanya terlebih dahulu, memastikan. Berarti kita ketik df sama dengan dot info, kemudian jalankan. Oh, salah. Harusnya info ya, bukan indo. Nah, ini adalah apa ya, jumlah jenis data, bukan jumlah sih, maksudnya tabel datanya, di mana ada 13 dengan
float sama integer. Wah, nggak ada objek ya. Tipe datanya ini ya. Tipe datanya itu ada float sama integer. Kemudian di sini kita akan menampilkan jumlah datanya seperti di awal tadi, bahwa tujuan dari tugas ini itu untuk menampilkan data, jumlah data, untuk menampilkan jumlah data, jumlah fitur, jenis fitur, dan atribut sama kelasnya juga. Ya. Nah, kemudian untuk itu di sini kita akan tampilkan dulu jumlah datanya. Data sama dengan len df. Kemudian kita print f jumlah data. Kita jalankan. Nah, oh, sorry. Harusnya di sini tidak usah ya. Nah, selanjutnya di sini kita begini. Kemudian kita ketik jumlah data. Kita jalankan. Nah, di sini tuh datanya ada 506. Kita pastikan apakah dia benar-benar 506 atau tidak. Oh ya, di sini tuh datanya sudah ada ya, ini 500, benar ya, 506. Nah, selanjutnya setelah kita tampilkan data, kemudian kita tampilkan untuk jumlah fiturnya. Jumlah fitur sama dengan df set itu, kemudian kita print jumlah fitur, dua jumlah fitur, kemudian kita jalankan. Nah, untuk fiturnya itu ada 14. Kemudian di sini karena kita tidak tahu fitur-fitur apa saja yang ada di ke-14 ini, maka kita akan menampilkan bukan jumlah, maksudnya jenis fiturnya. Kita print jenis fitur. Dua. Kemudian print lagi untuk df tipenya. Kita print. Nah, ini adalah jenis fiturnya, di mana ada CRIM, SN, Indus, CHAS, NOX, RM, X, DIS, RED, TEXT, Partition, B, Scan, Mendev. Kemudian tipenya itu objek. Oke. Setelah itu, kita print lagi untuk menampilkan nama atribut. Nama atribut. Kita print untuk df kolomnya.
kolom. Nah, untuk teman-teman pastikan ya, kalau untuk pada pada bagian ini tuh jangan salah masukkan. Misalnya kalau dari awal itu sudah menggunakan dev, maka seterusnya itu harus menggunakan dev. Oke, itu untuk menghindari codingan yang error. Mungkin kita, nah seperti ini. Berarti di sini tuh, oh ya, columns-nya salah. Harusnya columns, bukan columns. Nah, ini sudah ada nama atributnya, di mana ada cream, SN, Indus, Chas, Mouse, RMH, Dits, Red, Text, Presentation, B, Statement, Dev. Kemudian tipenya itu ada objek. Nah, ini untuk data regresi. Nah, selanjutnya itu kita akan juga akan menguat data untuk klasifikasinya. Kita import dulu datanya. Nah, jika sudah ada, kita nih, kita salin saja ini, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, ini tuh kita ganti menggunakan salin dulu, salin jalur. Kemudian kita kita klik. Aduh. Nah, jika sudah kita jalankan. Nah, ini sudah apa ya, sudah terpanggil datanya. Kemudian kita info dulu, df info dulu untuk melihat datanya. Maksudnya untuk melihat kolom-kolom datanya. Nah, di sini itu ada age, job, material, education, default, balance, housing, lot, context, day, month, duration, company, link, days, profession, dan depos ada 16 dengan tipe data, columns itu ada 16. Dengan tipe data ada integer, object. Nah, kemudian di mana itu ada tipe integernya itu ada 7, kemudian objeknya ada 10. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan jumlah datanya. Jumlah sama seperti tadi, lakukan saja seperti yang di awal. Kemudian len df, jangan lupa print agar kita bisa lihat. Kemudian jumlah data sama dengan jumlah data. Nah, kita di sini tuh wow, sangat banyak ya. Jumlah datanya itu ada berapa ini? 11.162. Wow, banyak ya. Mungkin kita pastikan lagi apakah dia benar atau tidak. Wow, betul ya. Ada 11.000. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan jumlah fiturnya itu ada berapa? Jumlah fitur. Jumlah fitur sama dengan df set 1, kemudian kita print f jumlah fitur jumlah fitur, kemudian kita jalankan. Nah, fiturnya itu ada 17 fitur, di mana apa sih dari 17 ini itu apa-apa saja, maka kita akan menampilkan untuk jenis fiturnya juga. Jumlah jenisnya itu harusnya print, kemudian jenis jenis fitur. Setelah itu
Jangan lupa print juga untuk tipenya. df dot def types. Kita Nah, untuk jenis fiturnya itu ada age, job, material, education, the float, balance, housing, loan, contact, dan sampai deposit. Dan untuk tipenya itu objek. Ada integer juga. Nah, kemudian setelah itu kita print untuk nama atribut. Atribut. Kemudian print df columns. Nah, kita jalankan. Nah, ini untuk nama atributnya itu mana ada age, job, material, education, the float, balance, housing, sampai deposit. Ada 17. Nah, eh Nah, selanjutnya karena untuk data kedua ini itu klasifikasi, maka di sini kita juga akan menampilkan untuk berapa sih jumlah kelas dari apa ya dari masing-masing atribut bukan maksudnya jumlah kelasnya dari datanya. Nah, di sini kita ketik jumlah kelasnya itu berapa. Kelas untuk kemudian sama dengan data set. Setelah itu kita pakai untuk eligibility-nya dan untuk value-nya konteksnya. Oh iya, sorry, hampir dulu. Di sini kan saya menggunakan df. Dia harus df bukan dataset. Nah, terus itu terus kita jumlahnya juga per kelasnya tuh kelas indeksnya sama dengan di sini kita pakaikan saja 3 0 ke koma atau 2 0 koma atau 1. Kita bagi kelasnya. Mana ada ada 3 kelas. Dimana yang kelas pertama itu 1, kemudian ada kelas 2 dan kelas 3. Setelah itu kita print untuk menampilkan jumlah kelas. Jumlah error. Oh iya, harusnya kita pakai kurung ini sama mungkin bisa bilang ada yang error. Mungkin kita bisa langsung jalankan. Kenapa ya begini ya? Nah, ini sudah tampil untuk jumlah kelas dari tiap-tiap atribut itu di mana X itu dengan jumlah datanya per kelas itu ada berapa ini? Nah, ini adalah tampilan dari jumlah data dari tiap atribut di mana X itu ada 89, sedangkan untuk job itu ada perbandingan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Dimana job itu juga ada terbagi lagi dari beberapa kelas. Ini itu ada manajemen, blue collar, sama technician, admin, service, kemudian untuk material service ya. Ya untuk material itu ada material, ada merit, ada single, ada divorce, divorce, ada kemudian education itu ada secondary, tertiary, primary, Nah, ini untuk eh, jumlah kelas dari tiap-tiap data. Eh, Mungkin dari saya itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.